kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, bukan setia, setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, bukan setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, bukan setia, setia selamanya. Bukan setia, setia selamanya. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami ingin mempersembahkan doa malam kami. Kami ingin terus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga ingin terus mencari kebenaran. Kami rindu akan Tuhan, kami rindu bergaul karib dengan Tuhan, dan kami rindu akan rahasia firman-Mu yang memberi kunci-kunci kemenangan terhadap hidup kami. Kami juga ingin melayani Tuhan dengan doa, urapi semuanya, sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam besar agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam itu kami maksudkan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau saudara memiliki pertanyaan rohani yang dimungkinkan kami bisa menjawabnya, silahkan saudara mengirimkannya kepada kami dan nanti akan kita jawab melalui doa malam ini. Jadi doa malam juga
bertemakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seperti itu. Nah, kali ini belum ada pertanyaan yang masuk dan seringkali doa malam juga kami dedikasikan untuk mencermati zaman. Jadi mencermati apa yang terjadi dalam zaman ini, saudara. Dalam zaman kita hidup, ada peristiwa menonjol apa, atau ada arah kemana, sehingga kita harus mencermatinya dari firman Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan yang Tuhan mau atau Tuhan kehendaki, sehingga hidup kita tidak salah. Nah, itu makanya kadang-kadang ya doa malam itu isinya juga mencermati hal-hal yang viral yang terjadi di sekitar kita dalam minggu-minggu ini terutama. Nah, saudara, sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencermati judul renungan singkat. Judulnya adalah Keseimbangan Hidup Bermasyarakat. Keseimbangan hidup bermasyarakat atau berkomunitas ya. Keseimbangan hidup berkomunitas atau hidup bermasyarakat. Kita baca dulu 2 Korintus pasal 8. Kita akan membaca ayat 12 ya. Ini kalau dibaca mulai dari ayat 1, LAI memberi judul di sini pelayanan kasih, saudara ya. Tapi ini isinya banyak banget. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkannya mulai ayat 12 sampai ayat 15. Saya baca untuk kita sekalian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 8 ayat 12 mulai. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai di situ pembacaan saya, saudara-saudara sekalian. Nah, dalam minggu-minggu ini kita disuguhi berita, saudara-saudara ya. Ini kelanjutannya dari yang beberapa renungan malam yang lalu sudah kita renungkan, yaitu mengenai gaya hidup yang disebut hedonisme ya. Saya sendiri belum melihat apa artinya hedonisme, tapi yang dibahas di sana adalah gaya hidup mewah. Jadi dalam minggu ini kita ingat kembali ada berita viral seorang anak pejabat di kementerian tertentu itu menganiaya seorang muda lainnya gara-gara urusan wanita, dan yang dianiaya itu sampai tidak sadarkan diri berhari-hari di rumah sakit. Nah, lalu akhirnya kalau sudah menjadi berita, maka biasanya berita itu berkembang. Apalagi zaman sekarang netizen itu, para penikmat berita itu bisa mengolah berita dari apa yang terungkap saja. Nah, akhirnya anak pejabat itu terungkap, ternyata dia sering mengunggah gaya hidup mewah. Dia membawa mobil mewah, membawa sepeda motor mewah, kemudian beraksi di jalanan, memasang foto-foto kemewahan seperti itu, sehingga menimbulkan berita baru bahwa orang tuanya diselidiki oleh KPK. Orang tuanya yang seorang pejabat di kementerian tertentu diperkirakan memiliki harta 56 miliar, dan
Kalau itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dari mana asalnya, maka bisa dicurigai itu hasil dari tindak kejahatan yang tidak halal. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah dekat-dekat banget ya, karena itu sudah sangat tidak wajar seperti itu. Nah, akibatnya maka banyak pejabat-pejabat yang pada akhirnya menarik diri, yang tadinya memperlihatkan kemewahan, sekarang ini berusaha menyembunyikan diri. Nah, seperti itu. Hanya saudara-saudara sekalian, kalau kita mengingat dan memperhatikan apa yang keluar dari berita, bahkan juga apa yang terjadi di sekeliling kita, itu saudara-saudara sekalian, maka memang ada orang-orang yang memiliki gaya hidup mewah, terutama dari lingkungan tertentu. Saya rasa saudara bisa mencari, karena ini sudah sering menjadi berita, tapi saya tidak akan mengupas hal ini. Hanya yang jelas ada, bahkan di dekat-dekat saya, di dekat-dekat saudara itu juga ada orang-orang yang sebetulnya kalau dilihat dari kepangkatannya itu tidak wajar. Jadi ini banyak terjadi seperti itu. Jadi akhirnya kemudian disadari yang sejak dulu menjadi retorika di tengah bangsa dan negara kita ini, yaitu adanya ketidakadilan sosial. Satu sisi ada seseorang yang punya uang sampai puluhan miliar, bahkan ada yang triliun, ratusan miliar begitu, dan sudah banyak yang ketahuan ternyata itu adalah uang negara, uang rakyat, seperti itu. Jadi ada orang-orang yang sangat kaya. Kalau kekayaannya itu kekayaan yang diperoleh dengan halal, itu sih tidak masalah itu ya, tidak terlalu masalah itu ya. Tapi yang disebut ketidakadilan sosial itu, ada orang-orang yang kaya banget, kaya sekali gitulah, sangat kaya. Tapi di sisi lain tetangganya yang tidak jauh rumahnya dari dia atau anggota komunitasnya, itu ada yang mau membeli beras saja cukup berat, yang mau membeli kebutuhan sehari-hari saja harus ngutang, saudara. Nah, ini yang menjadi retorika di negara kita, ketidakadilan sosial. Dan yang paling menjengkelkan adalah ketidakadilan sosial karena korupsi, karena mencuri uang negara atau mencuri uang rakyat. Nah, itu yang paling konyol kalau mendengar hal itu, saudara-saudara sekalian. Nah, yang seperti itu ternyata bagi umat Tuhan itu firman Tuhan mengatur. Ya, saya waktu mengetahui pertama kali itu cukup kaget menerima firman Tuhan ini. Ya, 2 Korintus pasal 8 mulai ayat yang ke-12 ini. Jadi di sini ini disebutkan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Jadi ternyata firman Tuhan ini menunjukkan tujuan dari seseorang yang memberi itu bukan hanya, saya menerimanya seperti itu, bukan hanya yang diberi itu mendapat keringanan, bukan hanya itu tujuannya. Tapi baca frasa selanjutnya, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, inilah makanya judul dari renungan kita ini adalah keseimbangan hidup dalam berkomunitas atau bermasyarakat. Ya. Lanjut, firman Tuhan ini berkata, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka,
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Lalu diulangi lagi, supaya ada keseimbangan. Nah, jadi diulang 2 kali dalam satu bagian Alkitab yang kita baca. Itu membuat kita merenung dalam, saudara. Ya, ini kita ditantang untuk memberi, khususnya dalam hal kecukupan ekonomi atau kecukupan mengenai makan minum, rezeki lah ya, kecukupan rezeki. Itu kita oleh firman Tuhan ini diperintahkan, ditantang untuk memberi. Dan tantangannya adalah supaya ada keseimbangan. Jadi bukan hanya sekedar membantu orang lain, tetapi harus memikirkan keseimbangan. Karena di sana tadi dikatakan kecukupanmu memenuhi kekurangan mereka. Nah gitu. Lalu kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu. Nah jadi kan orang itu kalau bermasyarakat itu yang dibutuhkan banyak, bukan hanya uang atau makan minum atau harta, ya. Tapi kadang-kadang tenaga, kadang-kadang pertolongan, kan begitu. Jadi orang kaya membagikan miliknya kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya. Tapi orang yang tidak punya bisa membantu dengan tenaga, bisa menolong dengan segala hal yang dia mampu. Nah, jadi masing-masing itu ada keseimbangan seperti itu. Itulah yang disebutkan di sana tadi, bahwa supaya kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Di situ dikatakan semacam itu. Nah, ini sangat bertentangan dengan ketidakadilan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, saudara. Masyarakat Indonesia ini. Nah, ini ketimpangan sosial ini sekarang ini kentara banget lah di mana-mana, itu saudara ya. Jadi di tengah masyarakat secara umum. Nah kalau di lingkungan tertentu mungkin tidak begitu terasa ya, di sebuah kalau sekarang ini kan perumahan elit seperti itu, wah itu orangnya kaya semua, itu sudah tidak begitu terasa. Tapi coba kalau merambah lingkungan yang lebih luas lagi, gitu, akan terasa bahwa ada orang-orang yang saya sering memperhatikannya, ada bakul-bakul kecil yang hanya menjual dagangannya aja nggak banyak, hanya sayur mayur dan kacang-kacangan. Ya bakul sayur ada yang kaya raya, saudara ya, tapi yang saya katakan ini ada yang hanya menjual buahnya aja 1 atau 2, lalu itu didasarkan begitu, digelar di pasar semacam itu. Cobalah pergi ke pasar, nanti saudara akan melihat orang-orang itu sudah pasti hasilnya tidak banyak, seperti itu. Nah kalau hasilnya tidak banyak, pasti hidupnya juga bisa diperhitungkan. Nah semacam itu. Nah ini yang firman Tuhan mengatur supaya kita dalam berkomunitas, khususnya sesama saudara-saudara seiman, sesama komunitas di mana kita beribadah, itu terjadi keseimbangan, itu saudara ya. Nah kalau pengalaman saya, saudara-saudara, ya siapa sih orangnya yang tidak ingin mengumpulkan harta? Semua orang ingin mengumpulkan harta. Ayo siapapun, ya sudah pasti. Semua orang ingin kaya. Bahkan orang itu ada buah bibir, semakin kaya semakin kikir. Saya tidak ngerti, tapi kayaknya ada benarnya juga ya. Orang semakin kaya itu semakin perhitungan, ya toh, itu loh. Ya yang perhitungan. Ada juga sih orang kaya yang murah hati. Nah, itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Jadi orang harus murah hati. Nah, kalau pengalaman saya pernah hidup susah dan menganggap harta itu sesuatu yang sangat berharga, harus disayang-sayang sekali seperti itu loh saudara. Lalu saya belajar melalui firman Tuhan yang mendewasakan hidup saya, dan sampai sekarang pun belum lulus. Saya belajar firman Tuhan itu merasa belum lulus saudara ya. Sampai tahap sekarang ini masih terus dalam proses. Marilah kita menciptakan
anggaran. Jadi ada anggaran, saudara ya. Kalau kita menerima berkat dari Tuhan, itu ada anggaran bahwa yang menjadi bagian kita, yang kita gunakan untuk kita dan keluarga kita, itu sekian bagian. Lalu yang untuk Tuhan, perpuluhan, persembahan, itu sekian bagian. Dan nanti ada harta yang ditabur, istilahnya seperti itu. Nah, ini kalau ini kemudian merambah kepada pelajaran ekonomi kerajaan Allah, saudara, ekonomi kerajaan Tuhan. Itu mengajarkan bahwa yang berkelimpahan itu justru yang memberi. Nah, itu saya belajar cukup lama. Yang saya bagikan ini hanya sebagian pengalaman. Ya, ada orang-orang yang sudah lebih lulus daripada saya. Ya, saya percaya itu, saudara ya. Jadi memberi itu adalah sebuah kebutuhan. Memberi adalah sebuah kebutuhan. Maka ada anggarannya. Maka nanti kalau memberikan apa yang memang haknya orang yang harus diberi, itu sudah tidak ada rasa sayang lagi, karena ada anggarannya. Nah, coba pertanyakan di dalam diri Anda, apakah secara pribadi atau secara keluarga Anda memiliki anggaran untuk memberi? Nah, gitu loh, saudara ya. Nah, ini untuk melawan ketidakadilan sosial di tengah-tengah komunitas kita, saudara. Nah, ini jadi kan berangkat dari memperhatikan orang-orang yang bergaya hidup mewah, pada akhirnya kita dibawa oleh Tuhan untuk merenungkan supaya di tengah-tengah komunitas kita, di dalam kita bermasyarakat itu, yang digarisbawahi di sini adalah ada keseimbangan. Makanya kalau di tengah-tengah komunitas itu ada orang yang benar-benar tidak bisa makan, kok sampai tidak tertolong, wah itu perlu diteliti itu kasusnya. Jangan-jangan karena memang tidak ketahuan, kalau tidak ketahuan sih mending, tapi karena kalau semuanya kikir, wah ini yang perlu diatasi. Seperti itu, saudara ya. Jadi keseimbangan yang di sini, yang digarisbawahi adalah keseimbangan. Firman Tuhan tadi diakhiri dengan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Karena apa? Karena ada keseimbangan. Yang namanya keseimbangan itu selalu pas. Diterapkan dalam sisi apapun, maka keseimbangan itu selalu baik. Yang diupayakan oleh kita manusia hidup itu adalah keseimbangan. Karena kalau tidak seimbang itu ada sesuatu yang tidak beres di situ. Tidak seimbang dalam bidang kesehatan, ya sakit. Tidak seimbang dalam bidang sosial, ya bisa timpang dan bisa mencelakakan. Loh, seperti itu. Tidak seimbang dalam kesopanan, ya tidak baik, dan seterusnya. Seimbang itu adalah baik, karena keseimbangan itu membawa kebaikan. Nah, oleh karena itu, melalui perenungan ini, saya mencatat nilai yang boleh saya ketengahkan kali ini, bunyinya demikian. Dari perenungan kita ini, nilai yang kita dapatkan, firman Tuhan mengatur orang beriman dalam berkomunitas harus hidup dalam keseimbangan. Saya ulangi. Firman Tuhan mengatur orang beriman dalam berkomunitas harus hidup dalam keseimbangan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita melayani Tuhan dengan doa, kita menyembah Tuhan dengan berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa dan menyembah. Kemudian kita melayani Tuhan dengan doa. Haleluya. Kuduskan tempat ini
berdoa, kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami dalam kami bersaudara, berkomunitas, bersekutu dalam persaudaraan yang ada untuk bersama-sama menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam komunitas kami, dalam jemaat kami, dalam gereja kami. Kami harus berusaha menciptakan keseimbangan. Karena itu berikan kepada kami kemampuan dan Tuhan memproses mulai dari hati kami Tuhan, sehingga kami menyadari akan hal ini. Ketika kami memberi sesuai dengan firman-Mu, maka bukan hanya sekedar meringankan orang lain, tetapi harus memiliki prinsip tentang keseimbangan, supaya kami seimbang. Kekurangan dan kelebihan yang ada itu membawa kepada kebaikan untuk memuliakan Tuhan. Kelebihan kami menjadi mencukupkan kekurangan orang-orang lain, dan kelebihan orang-orang lain di sekitar kami mencukupkan kami, sehingga terjadi keseimbangan yang baik. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan izinkan sekarang kami berdoa syafaat khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pejabat, mohon Tuhan memberkati sehingga Tuhan menguasai para pejabat bekerja dengan baik, tidak banyak yang menjadi koruptor, tidak banyak yang menjadi pencuri. Itu doa kami Tuhan. Berikan pemerintahan yang ada adalah pemerintahan yang berwibawa. Kami tahu bahwa watak manusia cenderung kepada kejahatan semata-mata sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kami boleh berdoa supaya kami memiliki kepala negara, pemerintah pusat sampai ke daerah, semuanya adalah orang-orang baik yang memiliki prinsip untuk mengabdi dan menciptakan keseimbangan sosial khususnya di tengah bangsa dan negara kami. Ini doa kami. Kami mohon Tuhan memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara kami, bahkan di kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan juga memberikan kesejahteraannya. Terima kasih Bapak. Sekarang izinkan kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami panjatkan dalam doa. Dari nama-nama ini ada yang mengalami gangguan pembengkakan di beberapa bagian tubuh, ada yang beberapa kali sudah mengalami kemoterapi, ada anak yang kami doakan supaya bertumbuh sesuai dengan yang diharapkan, ada yang barusan operasi, ada yang masih mengupayakan mengatasi batu ginjal, ada yang stroke. Kami menyerahkan untuk Tuhan menolong. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah.
Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Marta Berkel semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanno Wibowo, saudara kami Cahyani Bagiowati, saudara kami Siti Rondiah semuanya di Semarang, saudara kami Tumbur Baruhum Nainggolan di Kudus. Bahkan untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang bersama dengan kami menginginkan merindukan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Mohon Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, memberikan jalan keluar sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih setiap hari Tuhan memberkati kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami, baik tugas-tugas harian maupun bahkan juga Tuhan tugas pelayanan onsite maupun online. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga kami dapat menyelesaikan sebaik-baiknya, kami dapat berprestasi dengan sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, Tuhan berkati, dan kami mengucap syukur setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, itu yang doa malam. Tapi juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi pada hari-hari yang sama. Jadi saudara kalau ingin mengikuti secara live streaming, saudara bisa mengikuti pada jam-jam tersebut. Tapi kalau saudara terlambat mengikuti, saudara masih bisa mendengarkan renungan yang ada, karena kalau yang doa pagi itu renungannya berkesinambungan. Kita membaca kitab suci mulai dari awal Kejadian 1 ayat 1 sampai akan kita selesaikan sampai kitab Wahyu ayat terakhir. Nah, jadi saudara masih bisa mengeklik, membuka renungan kita di channel kita. Bagi yang sudah memberikan subscribe, tidak sulit untuk mencari renungan-renungan kami, saudara sekalian. Ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.